Baik, selamat pagi Bu Dinara. Pertama-tama saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andrea Bella Octavia. Saya perwakilan salah satu mahasiswa yang ikut program kampus mengajar angkatan 3 di lingkungan sekitar sini. Jadi kedatangan saya di sini sebenarnya saya ingin untuk mengajak Ibu berbincang-bincang nih atau berdialog santai mengenai tentang akses internet yang kabarnya saya dengar-dengar dari masyarakat sekitar, mereka menolak untuk akses internet tersebut. Bu, apakah Ibu berkenan? Oh ya, silahkan, karena ini hanya cakap-cakap santai, mah tidak perlu terlalu formal ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas kebersediaannya untuk berdialog dengan saya. Baik, saya mulai saja ya, agar nantinya tidak menghabiskan waktu Ibu terlalu banyak. Baik. Seperti yang kita tahu, akses internet itu kan memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat yang baik. Meskipun ada manfaat yang buruk, tapi untuk menunjang pendidikan itu kan internet tuh bisa sangat dibutuhkan, betul kan Bu? Nah, kenapa kok malah akses internet ini dilarang oleh masyarakat? Apakah ada kaitannya dengan melestarikan kebudayaan atau melestarikan kepercayaan dari para generasi terdahulu begitu Bu? Sebenarnya alasan kenapa internet ini tadi dilarang bukan karena tradisi generasi sebelumnya, namun banyak masyarakat yang khawatir anaknya nanti akan terlalu kecanduan pada internet tadi sehingga mereka akan melupakan kewajiban mereka, seperti contohnya akan malas sekolah atau malas mengerjakan PR seperti itu. Saya jadi terharu nih Bu, ternyata di balik penentangan mereka terhadap akses internet itu, masyarakat ini sebenarnya merupakan orang tua yang sangat peduli kepada anak-anaknya ya. Jadi mereka hanya ingin mencoba untuk menghindarkan anak-anaknya dari pengaruh-pengaruh yang nantinya disebabkan oleh internet ini. Nah, apabila saya memiliki beberapa cara atau saya bisa menyarankan beberapa cara agar anak-anak tetap terjaga dari konten-konten yang tidak baik itu, namun tanpa dengan sepenuhnya melarang akses internet itu, apakah sekiranya masyarakat mau untuk menerima saran saya, Bu? Sarannya nanti seperti apa ya Mbak? Nanti mungkin bisa saya pertimbangkan terlebih dahulu. Sejauh ini saya sudah memiliki beberapa saran yang saya berharap bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Saya tentunya juga akan sangat senang jika masyarakat bisa mau menerima saran ini atau pendapat saya ini, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk mati-matian melarang atau menentang akses internet di desa ini. Nah, baik, yang pertama itu adalah fitur yang ada di smartphone kita semua. Smartphone saya, smartphone Ibu, dan juga smartphone anak-anak. Nah, fitur ini memungkinkan para pengguna untuk membatasi pemakaian aplikasi. Jadi, jika durasi yang sudah ditetapkan itu sudah habis, semisal 10 menit atau setengah jam, maka si pengguna tidak akan bisa lagi mengakses aplikasi tersebut, kecuali ada izin dari yang mengatur durasi tadi. Sepertinya saya berpikir cara ini sangat efektif untuk membantu para orang tua yang sangat khawatir bahwa anaknya akan kecanduan game online atau mengakses hal-hal yang buruk. Tapi dengan tidak dengan secara terang-terangan menentang atau tidak memperbolehkan anak-anak mengakses internet. Nah, sebagai tambahannya, apabila anak-anak bisa mendapat nilai bagus, bisa mendapat prestasi yang baik di kelasnya, maka anak-anak tersebut akan bisa diberi reward atau bisa diberi hadiah dengan menambahkan sedikit durasi untuk pemakaian aplikasi tersebut dalam waktu 1 hari. Jadi porsi antara mereka belajar dengan posisi mereka bermain dengan smartphone mereka tentunya akan sangat imbang, dan juga mereka hal ini atau hadiah ini bisa menjadi motivasi belajar bagi mereka. Begitu Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Saya baru tahu ada fitur kayak gitu di HP kita ya. Tapi kan itu tadi kan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Kalau
untuk YouTube, Google, Facebook itu gimana, Mbak? Kalau sepengetahuan saya, apa yang saya tahu saat ini untuk Google dan YouTube itu ada sama halnya seperti tadi, suatu fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Jadi fitur itu bernama Safe Search atau pencarian aman. Jadi dengan mengaktifkan fitur ini, maka konten-konten yang tertampilkan pada Google dan pada YouTube itu akan menjadi konten-konten di bawah umur 15 tahun atau 18 tahun. Jadi hal ini bisa sangat membantu untuk menyaring konten-konten yang akan diterima oleh anak-anak nantinya. Jadi, dan kalau untuk Facebook atau Instagram atau Twitter atau sosial media lainnya, karena kita sendiri tidak bisa mengontrol apa yang akan diposting oleh seseorang atau bagaimana cara seseorang dalam memanage atau menggunakan sosial medianya, maka saya menyarankan untuk tidak memperkenalkan sosial media kepada anak-anak. Jadi daripada nantinya kita menjadi lost control atau kita kehilangan kontrol putra-putri kita terhadap sosial media itu, jadi saya tidak menyarankan untuk anak-anak memakai sosial media sebelum umur yang cukup untuk berbuat bijak tentang apa yang harus mereka lakukan untuk dengan sosial medianya itu. Untuk menghindari anak-anak mengakses sosial media, kita bisa sebagai orang tua atau kita sebagai orang dewasa bisa untuk memblokir aplikasi tersebut atau menonaktifkan aplikasi tersebut. Jadi anak-anak tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut kecuali diberi izin oleh orang dewasa. Seperti itu, Bu. Inovasi yang sangat bagus sekali ya, Mbak. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak tentang cara membatasi penggunaan internet tadi, saya rasa akan semakin baik jika hal ini segera disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Wah, saya akan sangat berterima kasih, Bu. Saya akan sangat senang sekali jika saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, karena akan sangat bagus jika masyarakat paham atau masyarakat tahu jika tidak semua konten yang ada di internet itu merupakan konten yang buruk. Seringkali kita bisa menemukan video pembelajaran, kita bisa menemukan soal-soal latihan dan beberapa akses atau konten-konten lain yang bisa menunjang pembelajaran, seperti itu. Ya, saya rasa internet juga cukup berguna juga untuk pendidikan anak-anak zaman sekarang. Iya, Bu, benar sekali. Baik, terima kasih atas dukungannya. Saya akan berusaha keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang inovasi yang bisa mereka lakukan selain untuk melarang akses. Maksud saya adalah dengan sepenuhnya melarang akses internet di desa ini. Jadi, dan terima kasih juga Ibu telah bersedia untuk berdialog dengan saya. Saya sangat senang sekali bisa berbicara dengan Ibu selaku perwakilan masyarakat di sini, dan semoga di lain hari saya bisa diberi kesempatan untuk berbincang lagi dengan Ibu atau bahkan bisa untuk bersosialisasi atau memberi sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Ya, saya juga berterima kasih soalnya Mbaknya udah ngasih wawasan baru kepada saya yang bisa guna untuk masyarakat sekitar. Baik, Bu, terima kasih sama-sama.